Peristiwa Paniai berdarah terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 2014 lalu. Saat itu, warga sipil sedang melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap sekelompok pemuda di Madi yang berada di Pondok Natal. Kemudian aparat itu menyerokok pemuda tersebut, dan keesokan harinya sejumlah siswa dan masyarakat protes tepatnya di lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai. Dan pada akhirnya aksi itu malah dibanjiri peluru oleh militer sehingga 4 pelajar tewas di tempat usai ditembak oleh pasukan gabungan militer. Lalu, 1 orang lain tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit beberapa bulan kemudian. Dalam peristiwa itu, 17 orang lainnya luka-luka kritis 6 orang dan luka ringan 11 orang. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras membeberkan 5 orang yang tewas bernama Otianus Gobay, 18 Simon Dege, 18 Ilian Yeimo, 17 Abia Gobay, 17 dan Alfius Yau, 17. Senin, tanggal 8 Desember tahun 2014 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 di lapangan Karel Gobay dan Koramil tahun 1705-02 Enarotali. Ishak I sebagai komandan militer mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya telah melakukan pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan serangan yang luas atau sistematis. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan. Ishak I tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Ishak I juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan, dan penuntutan. Komnas HAM menyebutkan kasus Paniai itu sebagai pelanggaran HAM berat, terpenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis. Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa Paniai melawan UPA kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang 10 tahun genap, pertanggal 8 Desember tahun 2014 dan hari ini tanggal 8 Desember tahun 2024. Berdasarkan pantauan kanal Yamenadi TV, mahasiswa Paniai Kota Studi Jayapura yang bergabung dalam kegiatan 10 tahun melawan UPA yang dilakukan mahasiswa Paniai Kota Studi Jayapura. Melawan UPA disediakan beberapa kegiatan diantaranya doa, orasi, misi, singkat, pemasangan seribu lilin, pembacaan protokol, penandatangan berita acara keluarga korban dan pembacaan statement. Melawan UPA, tersebut namun selanjutnya anggota TNI tetap dilanjutkan. Ketua Umum didoakan oleh Ketua IKNPB Pusat Warpos Sampari Wetipo, menyampaikan rakyat Papua tidak ada masa depan jika orang Papua tinggal bersama-sama dengan Indonesia. Support kepada kita semua bahwa orang Papua hidup bersama Indonesia. Itu kita tidak punya masa depan. Kita tidak punya masa depan. Kita tidak punya masa depan. Namanya dunia terjadi. Indonesia sebagai salah satu negara di era modern yang sedang dipraktekkan penjajahan itu kepada kita orang Papua. Jadi dimanapun di seluruh dunia itu watak dan karakter sebagai bangsa penjara itu tidak akan pernah memberi ruang tertutup kepada saya. Tuntutan mahasiswa Paniai tragedi Paniai berdarah yang ke-10 menuntut 10 statement kepada pemerintah Indonesia yang terutamanya menuntaskan pelanggaran HAM berat di Paniai. Sampai saat ini belum saja usut tuntas pelanggaran HAM tersebut. Melawang lupa tragedi Paniai berdarah 8 Desember 2014 dan kini 8 Desember 2024. Statement: segera tuntaskan pelanggaran HAM besar yang terjadi di Kabupaten Paniai 8 Desember 2014. Hari ini 8 Desember 2024 kami mahasiswa siswi Papua bersama rakyat Papua melakukan pemasangan 1000 lilin untuk mengingatkan kembali tragedi Paniai berdarah 8 Desember 2014 10 tahun yang lalu. 3.
segera tuntaskan penembakan Tobias Silak di Yaukimo. 4. Presiden Republik Indonesia segera hentikan proyek strategis nasional di Merauke yang melanggar hak ulayat masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat adat Mari. dan tanah Papua. 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK segera cabut surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 835 tahun 2004 yang diterbitkan secara sewenang-wenang dan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat Papua. 5. Panglima TNI segera membubarkan 5 unit yang akan mendukung kegiatan bisnis dalam proyek strategis nasional di Papua, karena TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis sesuai perintah pasal 39 angka 4 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 6. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Pusat dan Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua segera bentuk tim investigasi untuk melakukan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Segera bebaskan tahanan-tahanan yang ada di tanah Papua tanpa syarat. Segera tuntaskan penembakan 4 siswa 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai. Segera hentikan PT-PT yang dibuka oleh kapitalisme seluruh di tanah Papua. Demikian atas pernyataan sikap kami ini atas perhatiannya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal, salam damai. Penanggung jawab mahasiswa-siswi Papua bersama rakyat Papua. Sekian.